Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bai Bi agak tidak mau mematuhi saran Lei Lan, tetapi tidak mengajukan keberatan karena Han Li tidak menolak usul ini. Dengan demikian, mereka bertiga mengubah arah dan langsung menuju ke tempat asal aroma darah. Setelah terbang hampir 10 km, noda hijau muncul di depan, dan memang ada oasis di sana yang berukuran sekitar setengah kilometer. Mereka bertiga tiba di udara di atas oasis. Kenyataannya, yang disebut oasis itu berwarna hitam dan kuning, dan hampir tidak ada pohon tinggi di sana. Sebagian besar tanaman yang tumbuh di oasis adalah beberapa semak pendek dan gulma. Ada sebuah kolam berukuran lebih dari 100 kaki yang terletak di tengah oasis, tetapi air di dalam kolam berwarna merah tua. Tubuh selusin binatang jurang hitam dengan ukuran berbeda berserakan di tanah di samping kolam, dan semua tertusuk oleh serangkaian paku batu. Darah di dalam bangkai ini mengalir ke dalam kolam, dan seluruh oasis dipenuhi dengan aroma darah kental yang memuakkan. Mengapa binatang buas ini muncul di padang pasir? Mereka seharusnya menghuni hutan yang baru saja kita lewati, renung Lei Lan dengan ekspresi terkejut. Mereka baru saja dibunuh. Kalau tidak, darah mereka akan menggumpal, analisis Bai Bi setelah pemeriksaan cermat. Sementara itu, Han Li menilai situasi sebelum tiba-tiba terbang berputar-putar di sekitar oasis. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke tempat asalnya dan memusatkan pandangannya pada kolam merah itu. "Apakah kamu menemukan sesuatu, Kakak Han?" Lei Lan bertanya dengan suara ingin tahu. "Memang," jawab Han Li sambil menyapu lengan baju ke tanah. Semburan cahaya keemasan melesat sebelum membelah menjadi 7 garis pedang Qi yang menghilang ke tanah di sekitar kolam. Lei Lan dan Bai Bi sama-sama goyah saat melihat ini. Namun sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, serangkaian lolongan sedih tiba-tiba meletus dari tempat di mana garis pedang tangan Qi menusuk tanah, diikuti beberapa semburan darah hitam mengalir ke permukaan. Tanah di dekatnya meledak saat beberapa setan mirip kera muncul. Kera setan ini tingginya beberapa kaki. Mereka semua memegang tombak batu mentah, tapi ujung tombak itu memancarkan cahaya putih redup. Setelah kera-kera itu muncul, Bai Bi mengingat sesuatu sebelum berseru, "Itu adalah binatang kera yang menyebalkan." Itu berarti oasis ini adalah ilusi yang diciptakan oleh bunga roh raksasa. "Bunga roh raksasa," seru Lei Lan sementara mata Han Li berkilat. Tepat pada saat ini, getaran hebat mengalir melalui tanah di bawah dengan ledakan yang bergemuruh. Pada saat yang sama, bayangan merah terbang dari air darah di kolam, muncul di depan Han Li dan menerkam ke wajahnya. Lei Lan dan Bai Bi kaget melihat ini, tapi bayangan merah itu terlalu cepat bagi mereka untuk membantu Han Li. Namun, Han Li sendiri hanya mendengus dingin saat lengannya melesat ke depan dengan kabur. Mengikuti dentuman keras, sebuah tangan yang seputih batu giok muncul di hadapannya seperti kilat, menangkap bayangan merah itu dengan kuat di genggamannya. Baru pada saat itulah para murid suci melihat sekilas makhluk itu. Ini adalah makhluk merah tua yang setebal lengan manusia dan menyerupai lidah yang panjang. Ada bola daging seukuran kepalan tangan yang tumbuh di bagian depan tubuhnya, yang dipenuhi dengan paku hitam yang panjangnya sekitar 1 inci, dan semua paku ini menggeliat tanpa henti. Namun, tangan Han Li bahkan tidak terbuat dari darah dan daging karena dia dapat menggenggam langsung paku hitam itu tanpa cedera. Tepat pada saat ini, 5 tengkorak putih tiba-tiba muncul dari kelima jarinya. Tengkorak-tengkorak itu membuka mulut bersamaan, dan semburan api 5 warna meletus dari dalam. Makhluk mirip lidah itu membeku menjadi sepotong es 5 warna. Han Li segera memukul makhluk beku itu, dan makhluk itu hancur. Raungan iblis yang menggelegar meletus dari tanah, dan sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah. Cahaya merah tua berputar-putar di dalam kolam, dan air darah menghilang.
Bagian atas raksasa, sedangkan bagian bawahnya sangat tipis. Itu adalah bunga setan besar dengan ukuran yang mirip dengan oasis yang telah ada sampai beberapa saat yang lalu. Kelopak bunga iblis ini memiliki rona perak yang sama dengan pasir di gurun ini, tetapi inti bunganya berwarna merah tua seperti darah dan terbentuk dari kolam darah. Makhluk seperti lidah yang baru saja menyerang Han Li hanyalah salah satu filamen tebal. Tidak hanya itu, beberapa puluh dari apa yang disebut binatang kera kebencian berdiri di atas kelopak bunga raksasa, dan semua binatang ini melihat ke atas dengan ekspresi menyeramkan. Pada saat yang sama, mereka membuat gerakan melempar dengan tombak, dan beberapa paku batu sepanjang puluhan kaki muncul sebelum terbang menuju trio Han Li. Jadi ini bunga roh raksasa. Ini memang cukup menarik. Tapi bukankah bunga ini adalah binatang iblis tingkat menengah? Bukankah seharusnya hanya ada sedikit binatang iblis tingkat pertama? Han Li merenung dengan senyum tipis. Pada kesempatan ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Lei Lan dan Bai Bi mengangkat tangan mereka bersamaan, mengirimkan petir perak dan benang emas yang saling terkait untuk menghancurkan paku batu yang mendekat. Hanya karena jumlah mereka sangat sedikit bukan berarti tidak akan muncul, Kakak Han. Selain itu, kami memilih untuk memulai persidangan pada waktu yang sangat buruk karena ini adalah periode waktu yang tepat sebelum binatang iblis memenuhi jurang bumi. Tidak terlalu aneh melihat binatang iblis kelas menengah muncul di tingkat pertama, Lei Lan menjelaskan dengan alis berkerut. Meskipun ini adalah binatang iblis kelas menengah, itu jauh lebih merepotkan lawan daripada tawon laba-laba yin sebelumnya, jadi dia tetap sama sekali tidak terpengaruh. Begitukah? Aku pernah mendengar bahwa nektar bunga ini adalah bahan penyempurnaan pil yang luar biasa. Melihat seperti yang kita temui, mengapa tidak mengambil nektar ini? Han Li menyarankan sambil tersenyum dan menjentikkan 10 jarinya ke bawah. 10 pedang emas kecil ditembakkan, meluncur ke bawah sebagai 10 garis cahaya keemasan. Raungan keras meletus dari inti bunga, diikuti oleh bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk menjatuhkan pedang terbang. Jika ras roh terbang normal menghadapi serangan ganas seperti itu, akan sangat memusingkan untuk menghadapinya. Namun, Han Li hanya menunjuk satu jari ke arah pedang terbangnya, dan cahaya keemasan cemerlang meletus dari pedang, benar-benar mengalahkan bayangan merah yang mendekat. Cahaya keemasan kemudian bergoyang sekali lagi untuk memanifestasikan beberapa puluh garis pedang identik yang turun dari atas. Binatang kera kebencian tampaknya menyadari bahwa mereka sedang menghadapi krisis hidup dan mati setelah melihat ini, dan mereka melepaskan pekikan tajam saat melemparkan tombak batu. Semua tombak berubah menjadi puluhan garis tengah cahaya putih saat menuju garis pedang Qi. Namun, tombak batu mentah ini bukan tandingan pedang Azure Bambu Cloud Swarm. Dengan demikian, mereka segera direduksi menjadi bubuk batu. Setelah itu, garis-garis pedang emas Qi terbang di sekitar binatang kera kebencian, dan semuanya diiris menjadi 2. Pada saat yang sama, garis-garis pedang Qi mengiris dengan kejam ke dalam bunga iblis, langsung mencabik-cabiknya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bunga besar itu jatuh ke tanah dan cairan hijau mengalir darinya ke seluruh tanah. Bunga roh raksasa dan binatang kera yang menyebalkan itu telah dibunuh oleh Han Li dalam satu gerakan. Lei Lan dan Bai Bi tidak melakukan apa-apa, dan hanya bisa saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka. Baiklah, aku akan turun dan mengambil nektar, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita setelah itu, Han Li menginstruksikan sambil menarik pedang terbangnya. Dia kemudian turun ke tanah sebelum membalikkan tangannya untuk menghasilkan botol kecil berwarna hijau, yang dia tunjuk ke arah inti bunga yang sekarang belum lengkap. Semburan cahaya biru segera melesat maju, menyapu inti bunga dan mengeluarkan bola-bola cairan merah muda yang masuk ke dalam botol. Han Li mengocok botol kecil itu, dan aroma aneh tercium. Senyum muncul di wajahnya,
dan botol kecil itu menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Lei Lan dan Bai Bi juga turun sebelum memproduksi wadah untuk mengekstrak nektar untuk diri mereka sendiri. Ayo pergi. Han Li melebarkan sayapnya dan terbang ke udara lagi. Bai Bi segera mengikutinya sebagai seberkas cahaya keemasan. Lei Lan akan melakukan hal yang sama ketika dia melirik sisa-sisa bunga raksasa di tanah, dan dia memutuskan untuk menjentikkan jari ke arahnya. Petir keras meletus saat busur petir perak melesat maju, menghantam dan menghancurkan cabang kuning yang tetap terhubung dengan bunga iblis. Baru saat itulah dia melebarkan sayapnya dan terbang menuju Han Li dan Bai Bi. Dengan demikian, mereka bertiga menghilang dalam sekejap mata, dan kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah tersebut. 2 jam kemudian, tanah di dekatnya tiba-tiba bergetar, diikuti oleh beberapa sulur hitam besar yang tiba-tiba muncul dari tanah di tengah ledakan yang menggema. Setelah itu, bunga iblis hitam yang beberapa kali lebih besar dari bunga roh raksasa yang baru saja dihancurkan muncul dari tanah di bawah. Bunga itu seperti gunung raksasa, dan sulur yang terhubung dengan tanah. Tepat pada saat ini, suara marah terdengar dari atas bunga. Siapa yang berani menghancurkan bunga roh? Di tengah bunga hitam raksasa, ada kursi kayu perak, di atasnya duduk sesosok tubuh ramping yang memegang cambuk kulit hijau dengan serangkaian fitur wajah buram. Cahaya kuning menyala, dan sesosok berbulu tiba-tiba muncul di depan kursi perak. Itu segera setengah berlutut ke tanah dengan cara yang sangat hormat saat berkata, "Tidak perlu marah, Nyonya. Bunga itu tampaknya baru saja dihancurkan, jadi pelakunya tidak bisa pergi jauh. Izinkan saya melakukan penyelidikan terlebih dahulu." "Baiklah, kalau begitu, aku masih harus melakukan upacara pengorbanan, jadi aku serahkan ini padamu. Terlepas dari siapa itu, pastikan mereka mati untuk apa yang mereka lakukan," kata wanita itu dengan suara dingin sebelum memecahkannya. Cambuk ke udara kosong, keretakan putih muncul, dan fluktuasi spasial meletus di dekatnya. Setelah itu, kabut hitam tak terbatas meletus dari dalam celah putih, dan tampaknya ruang telah terkoyak oleh cambuk. "Iya Nyonya." Sosok berbulu pendek itu bergidik saat menundukkan kepalanya lebih rendah. "Pergilah, sekarang. Aku akan kembali ke tingkat ketiga sendirian," perintah wanita itu sebelum menginjak bunga hitam besar di bawahnya. Cahaya hitam segera melintas dari bunga raksasa itu saat formasi perak dengan ukuran berbeda muncul di permukaannya. Cahaya perak kemudian menyala dan semburan kabut hitam pekat keluar dari formasi ini, membentuk lautan kabut yang menyelimuti seluruh bunga raksasa dalam sekejap mata. Petir bergemuruh meletus dari dalam kabut, diikuti oleh lautan kabut yang terhalau oleh hembusan angin kencang di tengah beberapa kilatan petir perak. Bunga dan wanita kurus itu tiba-tiba menghilang, dan hanya sosok berbulu yang tersisa, masih setengah berlutut di tanah. Setelah sekitar 5 menit, sosok humanoid pendek itu akhirnya bangkit dan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan serangkaian fitur wajah seperti kera. Mata hijaunya cukup kecil, tetapi berkilauan dengan cahaya dingin dan menyeramkan. Ini adalah binatang kera kebencian dengan bulu kuning gelap, dan tampaknya telah mencapai kecerdasan. Kera iblis menilai sekelilingnya sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan kabut kuning yang menyelubungi sisa-sisa bunga raksasa. Di dalam kabut kuning ini, Giant Spirit Flower dengan cepat hancur menjadi cairan hijau kental yang sangat luas. Kabut kemudian menyapu cairan hijau ini dan menariknya ke perut kera iblis. Kera kemudian menutup matanya sementara cahaya hijau muncul di lubang hidung dan 4 telinganya. Pada saat yang sama, bulu kuningnya telah berubah menjadi hijau dan sedikit berkilauan. Binatang kera kebencian ini berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama sementara 2 telinganya tiba-tiba bergerak sedikit. Tidak lama kemudian, bola lampu merah menyala dari kejauhan. Ada seorang pria gemuk di dalam lampu merah yang tampaknya berusia 30-an, dan dia memiliki sepasang sayap hijau di punggungnya,
serta sepasang tanduk tajam di kepalanya. Cahaya licik berkilauan dari matanya yang seperti manik-manik, dan dia adalah murid suci dari salah satu cabang ras roh terbang. Dia memilih rute yang sama dengan Han Li dan yang lainnya, dan dia tampaknya bepergian sendirian. Namun, pria ini tampaknya sangat berhati-hati, jadi dia sudah melihat kera iblis di depan. Dengan demikian, gendut itu berhenti di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari kera iblis sebelum melihat ke bawah dengan sedikit terkejut di wajahnya. Meskipun kera iblis telah mengubah sisa-sisa bunga roh raksasa menjadi cairan dan mengkonsumsinya, celah di tanah sejak bunga hitam raksasa muncul cukup mencengangkan untuk dilihat. Sementara itu, kera iblis berdiri tak bergerak di tempat dengan mata tertutup rapat sementara cahaya hijau melintas di dalam hidung dan telinganya. Dengan ilusi bahwa kera baru saja melawan sejenis makhluk raksasa dan menderita luka parah. Ia terpaksa memasuki kondisi pemulihan, sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Itu jelas kesimpulan yang telah dicapai oleh murid suci itu, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat melihat kera iblis. Meskipun tujuan dari uji coba ini bukan untuk membunuh iblis, mampu membunuh binatang iblis jurang bumi bermutu tinggi tidak diragukan lagi akan memberinya hadiah yang melimpah seperti inti iblisnya, serta bahan lain yang dapat diperoleh dari tubuhnya. Tidak ada yang mau melepaskan sepotong daging lezat yang ada di sana untuk diambil. Namun, murid suci ini sangat berhati-hati dan tidak bertindak dengan gegabah. Dia mengamati kera iblis dalam diam dari jauh. Setelah beberapa lama, kera iblis itu masih belum bergerak sama sekali, dan dia akhirnya terlena dalam rasa aman. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba menggosok kedua tangannya. Sebuah bola api meletus dari antara telapak tangannya, dan api kemudian berubah menjadi tombak api yang panjangnya sekitar 20 kaki. Ujung tombak itu diselimuti lapisan api merah menyala. Murid suci kemudian melebarkan sayapnya dan melesat ke arah kera iblis sebagai seberkas cahaya merah. Meskipun murid suci ini agak gemuk, dia melepaskan semacam teknik rahasia yang tidak hanya memungkinkannya terbang dengan sangat cepat, tetapi juga memastikan penerbangan tanpa suara, sehingga menghasilkan pendekatan yang sangat tersembunyi. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah muncul lebih dari 100 kaki dari kera iblis, namun binatang iblis itu tetap berdiri tak bergerak. Murid suci itu sangat gembira melihat ini, dan dia segera menusukkan tombaknya. Tombak bersiul di udara sebagai seberkas cahaya merah sebelum menusuk tubuh kera iblis dalam sekejap. Namun, ekspresi gembira baru saja muncul di wajahnya sebelum berubah drastis. Tubuh kera iblis telah menghilang tepat setelah tombak api menusuknya, dan dengan demikian terungkap hanya sebuah proyeksi. Omong kosong, murid suci itu segera mengepakkan sayapnya dengan waspada untuk mencoba melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. Sosok hijau buram tiba-tiba muncul di udara di atas sebelum menerkam ke tubuh pria itu. Sebuah dentuman tumpul meletus, dan bola kabut hijau meledak sebelum menyelimuti seluruh tubuh murid suci itu. Raungan mengerikan terdengar saat cahaya spiritual merah di sekitar tubuh pria itu menghilang seperti salju yang mencair di bawah terik matahari, yang telah sepenuhnya terkikis oleh kabut hijau. Murid suci itu hanya terbang sekitar 100 kaki lebih jauh sebelum jatuh ke tanah sebagai genangan cairan hijau. Murid suci ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kemampuannya sebelum dia dibunuh. Pada saat ini, kabut hijau melonjak sebelum bermanifestasi menjadi kera iblis itu lagi. Kera itu melirik cairan di tanah dengan dingin sebelum membuka mulutnya untuk mengkonsumsinya. Jika semuanya terjadi di atas tanah, di mana dia akan memiliki akses penuh ke indera spiritualnya, tidak mungkin dia akan tertipu dengan mudah oleh proyeksi, dan dia pasti akan merasakan kehadiran kera iblis. Sebelum itu begitu dekat dengannya, kera iblis itu mendecakkan bibirnya sebelum bergumam, itu adalah makhluk suku roh terbang, Itu masuk akal.
mengingat tanggal dimulainya persidangan mereka akan segera tiba. Itu berarti orang-orang yang telah menghancurkan bunga roh raksasa kemungkinan besar berasal dari suku roh terbang juga. Kera iblis mengendus udara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah di mana trio Han Li telah pergi. Senyum sinis muncul di wajahnya saat ia terbang di udara sebagai awan kabut hijau, menghilang ke kejauhan. Apa Anda ingin kami mengambil ini? Alis Lei Lan berkerut erat saat dia menilai lencana giok putih berkilauan di matanya dengan kebingungan di matanya. Bai Bi juga memegang benda yang identik dengan kebingungan di matanya. Kedua lencana batu giok ini murni dan tembus cahaya dengan rune perak di permukaannya, dan itu adalah barang yang sangat berharga. Han Li tiba-tiba mengeluarkannya beberapa saat yang lalu dan meminta kedua murid suci untuk membawa lencana itu bersama mereka. Selain sifat pelindung, fungsi utama dari lencana ini adalah penyembunyian aura dan pelacakan lokasi. Jika terjadi kecelakaan dan kita akhirnya terpisah, kita mungkin dapat menemukan satu sama lain lagi menggunakan lencana ini, jelas Han Li. Kedua lencana ini adalah lencana tanpa batas, dan dia membelinya di Deep Heaven City dengan harga tinggi. Situasi saat ini sempurna untuk penggunaannya. Saat ini, mereka muncul dari padang pasir dan berada di sebuah gunung kecil. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, Han Li telah menghasilkan dua harta ini dan meminta dua murid suci untuk mengambil masing-masing. Terima kasih atas tawaran baik Anda, Saudara Han, tetapi saya tidak memiliki kebiasaan membawa harta orang lain, Lei Lan menolak dengan ekspresi gelap. Bai Bi juga menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Han Li tidak memaksakan masalah itu, dia hanya menyimpan lencana giok itu dengan tawa kecil. Melihat kamu tidak mau membawa lencana, biarlah. Namun, melihat binatang iblis kelas menengah telah muncul bahkan di tingkat pertama, tampaknya perjalanan kita tidak akan tanpa risiko seperti yang kita lakukan pada awalnya. Aku punya harta terbang dengan kemampuan penyembunyian. Jika kita melanjutkan perjalanan kita menggunakannya sebagai alat transportasi, itu bisa menghindarkan kita dari banyak masalah, saran Han Li. Aku baik-baik saja dengan harta terbang, Bai Bi juga mengangguk. Han Li tersenyum ketika dia menyapu gelang penyimpanannya, di mana kereta terbang kuning muncul di hadapan mereka. Gerbong itu tampaknya telah disempurnakan dari sejenis kayu roh, dan banyak formasi telah dipasang di atasnya. Gerbong itu berukuran sekitar 80 kaki, jadi itu lebih dari cukup untuk menampung mereka bertiga. Ini adalah salah satu gerbong terbang yang dikumpulkan Han Li sebelum berangkat dari Deep Heaven City sehingga dia memiliki variasi untuk dipilih tergantung pada situasinya. Lei Lan dan Bai Bi saling melirik sebelum mengikuti Han Li ke kereta. Han Li menepuk kereta terbang itu, melemparkan beberapa segel mantra ke dalamnya. Gerbong itu segera bergetar sebelum penghalang cahaya putih muncul di atasnya, menyelimuti seluruh gerbong terbang di dalamnya. Saat penghalang cahaya berputar, seluruh gerbong secara bertahap menjadi transparan sampai hampir tidak terlihat. Kereta kemudian melaju ke kejauhan. Kakak Han, kenapa kamu tidak menggunakan harta ini dari awal? Bai Bi bertanya sambil tersenyum setelah memeriksa kereta sebentar. Kereta ini sangat berguna, tetapi memiliki kekurangan, jawab Han Li dengan sikap ambigu. Dan cacat apa itu? Lei Lan juga menjadi agak penasaran. Hehe, jika aku ingin menggunakan kemampuan penyembunyian kereta ini, aku harus menyalakannya dengan batu roh atribut kayu bermutu tinggi, dan pengeluarannya cukup tinggi. Selain memiliki kemampuan dan kecepatan penyembunyian yang layak, sifat pertahanan kereta ini cukup loyo, sehingga dapat dengan mudah dihancurkan oleh serangan. Karena itu, saya biasanya tidak akan menggunakannya kecuali jika diperlukan, Han Li menjelaskan. Bai Bi dan Lei Lan mengangguk. Kereta terbang melesat di udara, menghilang ke kejauhan. Tanpa sepengetahuan trio Han Li, dalam jarak yang sangat jauh di belakang mereka,
bola kabut hijau tersendat di udara sebelum raungan kemarahan meletus dari dalamnya. Setelah itu, ia juga berakselerasi saat meluncur ke depan. Di dalam ngarai yang dekat dengan gerbang yang mengarah ke tingkat pertama jurang bumi, ada sekelompok 8 makhluk suku roh terbang maju dengan hati-hati. Makhluk yang memimpin jalan memiliki kulit merah dan ekspresi gelap di wajahnya. Ini adalah Zhu Yinzi dan murid suci ras Qirong.